Nah, begitu Trump terpilih, Trump kembali menerapkan tekanan maksimum terhadap Iran. Itu atas kemauan Israel. Itu bukan karena Iran mau bikin nuklir atau senjata nuklir, karena IAEA, watchdog-nya PBB untuk mengawasi nuklir Iran, itu memeriksa Iran dengan ketat, dan Iran bekerja sama sepenuhnya. Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, itu bulan Maret lalu dia berpidato di Kongres Amerika Serikat dan dia menyatakan bahwa tidak ada indikasi Iran akan membangun senjata nuklir. Begitu juga Direktur IAEA, yaitu Rafael Grossi, itu menyatakan juga tidak ada indikasi bahwa Iran akan membuat senjata nuklir. Nah, ketika Trump datang ke Timur Tengah bulan lalu, ke Saudi, Trump menyatakan bahwa perundingan Iran dan Amerika Serikat telah mengalami kemajuan konstruktif dan semakin dekat kepada kesepakatan. Itu bulan Mei bulan lalu. Nah, kalau kesepakatan, dan Iran memang berkepentingan, bukan Iran tidak mau. Tapi yang menjadi deadlock itu karena Trump sekarang meminta program nuklir Iran itu dihapus sama sekali. Padahal itu hak Iran, hak penandatangan NPT itu dia berhak menggunakan program nuklir untuk kepentingan sipil. Baik. Sehingga Trump meminta supaya itu dihilangkan sama sekali. Iran nggak mau. Iran mau kembali ke terbukti. Iya, terbukti. Karena apa? Kenapa Israel harus memprovokasi Iran? Karena kalau Iran menyerang Israel, pasti itu Trump akan didorong untuk membantu Israel. Israel harus dibantu karena apa? Dia tidak mungkin memenangkan perang dengan Iran. Di luar dugaan, Iran punya rudal-rudal jelajah yang tidak diduga gitu, ternyata bisa menembus sistem pertahanan berlapis Iron Patriot, David Sling, dan Iron Dome. 4 itu bisa ditembus oleh Iran. Nah, Israel salah hitung. Oleh karena itu, untuk bisa bagaimana caranya Trump membantu dia, karena hanya Amerika Serikat memiliki bom yang seberat 13.000 kilogram itu. Israel menyerang Iran. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memenangkan perang dengan Iran, tapi Amerika Serikat pasti akan bantu dia. Baik, Pak Smith. Ini konfliknya makin terurai, tapi kita boleh minta suara Pak Mahfud Siddiq dulu. Belum bersuara Pak Mahfud Siddiq, kita boleh melihat ke depan. Apakah gejolak ini akan terus berlangsung meskipun ada ungkapan gencatan senjata, posisi Indonesia sebagai non-blok yang tidak mau ikut campur, meskipun kemarin Prabowo memberikan sinyal bertemu dengan Putin. Iya, baik. Gantian ya Mbak Modik ya. Boleh, silakan Pak Mahfud. Sebelum ke situ Mas Abdulhamid, saya ingin mengkoreksi dulu agar tidak ada yang sesat dan menyesatkan. Ada yang sesat Pak tadi Pak? Agar jangan sampai ada yang sesat dan menyesatkan. Kemarin saya menonton wawancara J.D. Vance di Fox News. Beliau mengatakan bahwa keputusan Presiden Trump menyerang 3 instalasi nuklir Iran didasari oleh kekhawatiran Iran akan meningkatkan pengayaan uraniumnya sampai ke level 90. Dan ketika interviewernya itu bertanya lebih dalam, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Amerika, berapa kemampuan Iran sekarang? Iran sudah punya kemampuan pengayaan sampai 60%. Apakah Anda punya bukti? Kami sedang mengumpulkan bukti dan akan menunjukkannya dalam beberapa waktu ke depan. Itu bahasa Wapres Amerika Serikat kemarin.
Jadi Mbak Monik bisa cek nanti di Fox News gitu ya, itu masih ada. Jadi tidak benar kalau Iran sekarang ini punya kemampuan pengayaan uranium 90%. Itu artinya Iran sudah definitif punya senjata nuklir. Itu yang pertama. Yang kedua yang penting begini, kalau hari ini dan mungkin 1-2 minggu ke depan kita masih sibuk bicara tentang konflik Israel dan Iran, lalu apakah akan terjadi perang dunia ketiga dengan segala macam skenarionya, ini adalah satu switch isu dalam mind publik, dalam pikiran publik secara internasional yang memang diinginkan oleh Israel. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian publik dunia dari core isu, yaitu konflik antara Israel dengan Gaza. Palestina.